Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan atas nama Akmal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen investasi pada reksadana syariah. Itu langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip reksadana syariah. Itu prinsip-prinsip reksadana syariah. Yang pertama, adanya proses screening atau penyaringan. Dalam proses manajemen portofolio reksadana syariah harus lebih dulu melalui screening sebagai bagian dari proses alokasi aset. Yang kedua, adanya proses cleansing atau purification. Proses ini dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya. Dan yang ketiga, pengawasan yang lebih selektif. Selain dari Bapepam sebagai pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya dan bertujuan agar tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku. Yang keempat, adanya Jakarta Islami Index berguna sebagai tolak ukur bagi investasi berdasarkan syariah di pasar modal, selain dari indeks-indeks lain yang ada di Bursa Efek Jakarta. Dan yang terakhir, di sini investasi pada perubahan produk halal dalam penempatannya dananya, reksadana syariah tidak boleh menempatkan dananya pada emiten yang menjalankan usahanya pada hal-hal yang melanggar syariah seperti miras, makanan haram, dan sebagainya. Dan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan reksadana syariah. Di sini keuntungan reksadana syariah itu yang pertama, reksadana syariah menggunakan prinsip pengelolaan investasi syariah sehingga investor dan penanam modal akan terjamin dengan perputaran uang yang halal. Dan yang kedua, reksadana syariah berprinsip pada tata cara dan hukum yang diisyaratkan oleh Islam. Maka reksadana syariah berpedoman pada kejelasan setiap ketentuan yang tertera. Dan yang ketiga, tidak ada praktik yang diharamkan seperti gharar, maisir, dan riba. Praktik ini yang harus dihindari oleh investasi yang berbasis syariah. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai kerugian reksadana syariah. Itu kerugian reksadana syariah yang pertama, risiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas, yaitu terlambat dibayarnya perintah penjualan. Yang ketiga, risiko umum pasar modal seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Dan yang keempat, risiko bangkrutnya saham dan obligasi yang menjadi portofolio reksadana. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai pilihan reksadana syariah di Indonesia. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Dan yang ketiga, reksadana syariah saham. Yang keempat, reksadana syariah campuran. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Dan yang keenam, reksadana syariah indeks. Yang ketujuh, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Yang kedelapan, reksadana syariah berbasis sukuk. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.